What you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten informatif lagi seputar Resident Evil 4 original ataupun remake. Nah, di video kali ini bakal bahas karakter villain atau mini boss yang ada di gamenya. Nama karakter tersebut adalah Garador, salah satu hasil dari eksperimen paling sakit dari Las Plagas. Jadi di video ini kita bakal bahas tuntas tentang karakter tersebut, dari latar belakang sampai tujuan kenapa dia diciptakan dan apa saja perbedaan dia di original dan juga versi pembuatan ulangnya di tahun 2023 atau versi remake. Bagi kalian yang baru kenal dengan channel Thomas Rekap, semoga kalian klik tombol subscribe karena kalian pasti bakal dapat konten-konten seperti ini di video berikutnya, karena kalau kalian bisa cek aja langsung di playlist tentang Resident Evil 4. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Di poin pertama dimulai dengan informasi biologis. Dia ini adalah seorang manusia ya, dan rata-rata semuanya lelaki, nggak ada yang perempuan. Lebih tinggi kalau untuk tinggi badan lebih tinggi dari rata-rata manusia. Bahkan yang paling tinggi bisa berukuran 2 meter ya, karena ukurannya itu tinggi benar. Bisa dibilang semua Garador itu memang adalah orang-orang yang memiliki fisik tubuh yang lumayan besar. Informasi tentang pengembangannya dibuat melalui infeksi plaga atau parasit plaga. Tujuannya untuk membuat prajurit super eksperimental. Untuk informasi di gamenya, dia memiliki poin kesehatan dari 3.500 sampai 4.000. Tipe pelindung tubuhnya sampai ada 5.000 dalam segi pertahanan defense dari Garador. Poin kedua adalah biografi Garador. Garador atau Garadoru yang secara kasar diterjemahkan sebagai si pencakar dalam bahasa Spanyol, dulunya adalah inang yang manusia yang mengalami peningkatan fisik melalui penggunaan plaga, organisme parasit yang berasal dari Spanyol. Meskipun berhasil memperoleh kemampuan fisik yang luar biasa, Garador juga menjadi agresif tak terkendali, menyerang apapun yang menarik perhatian mereka tanpa pandang bulu. Sebagai tanggapan, para penculik mereka terpaksa untuk menjahit kelopak mata mereka dan mengurung mereka di sel. Kehilangan penglihatan ini meningkatkan indera mereka yang lain, terutama pendengaran mereka, membuat mereka menjadi lawan yang tangguh karena ketika kehilangan penglihatan, Garador yang dilengkapi dengan cakar setajam silet di kedua lengannya yang mereka gunakan untuk menghasilkan efek yang menghancurkan dalam pertempuran. Setelah dilepaskan ke medan perang, mereka menggunakan pendengaran mereka yang tajam untuk menemukan dan melacak target mereka sebelum melancarkan serangan ganas dengan cakar mereka yang sangat mematikan setajam silet. Di poin ketiga ini bakal bahas latar belakang dan sejarah dari Garador. Garador pertama yang Leon temui dirantai di dalam sel di salah satu ruangan pertama yang ia lewati setelah menembus dinding pertahanan Kastil Salazar. Meskipun bertahan pada awalnya, ia segera memutuskan ikatannya saat Leon memasuki ruangan dan menyerangnya. Dalam pertempuran ini ada 2 lonceng di ruang bawah tanah tempat Garador dipenjara. Menggunakan pendengarannya yang sensitif untuk keuntungannya, Leon menemukan bahwa bunyi lonceng akan membuat Garador menjadi marah, menyerang lonceng dan memperlihatkan punggungnya yang rentan. Meskipun lonceng itu akhirnya akan hancur saat dipukul oleh cakar Garador. Di versi original, player dianjurkan untuk meninggalkan Ashley di luar pintu penjara karena Garador dapat membunuhnya dengan satu tebasan. Namun, jika pemain mencoba meninggalkan ruangan, pintu akan tertutup dan mengunci Ashley dengan aman di area luar. Selanjutnya, Garador lain ditemukan di ruang tempat jam pasir dengan dekorasi emas ditemukan. Segera setelah kandang di ruangan itu diturunkan, Garador ini terjun ke dalam keributan dan Leon terpaksa bertarung dengannya untuk bertahan hidup. Taktik terbaik yang dapat digunakan di sini adalah melemparkan granat ke arah salah satu pintu kandang atau menggunakan granat kejut. Tetapi pastikan untuk melakukannya sebelum Garador mendarat. Anda dapat melakukannya dengan melewatkan adegan karena granat kejut memungkinkan mereka melihat Anda. Ini akan membuat para kultis yang mengelilingi kandang menjadi stun, memberi Anda kesempatan untuk meledakkan kunci salah satu pintu dengan menggunakan senapan. Satu pintu dan menggunakan senapan, TMP atau granat. Cobalah untuk membuka pintu yang berseberangan dengan pintu yang Anda masuki. Berlari kembali ke ruang perjamuan dan hancurkan para kultis yang mengikuti. Dengan tidak menembak pintu di dekat semua kultis di kandang,
dan Garador, dengan asumsi Anda tidak tertinggal saat keluar, akan mencoba menyerang Leon melalui jeruji dan Anda dapat dengan aman menembak keluar dari jarak dekat. Garador ini akan mengetuk pintu kandang manapun yang masih terkunci jika ia tahu Anda ada di dekatnya. Jika ia masih di dalam kandang dan pemain berada di luar, ia akan terus mengetuk pintu hingga kuncinya rusak. Garador terakhir akan dilawan saat memasuki Menara Salajar di sebuah ruangan besar bersama beberapa kultis. Akan ada dua tingkat kesulitan normal dan profesional, salah satunya berlapis baja dan sedikit lebih tangguh daripada Garador normal. Namun ia masih memiliki titik lemah yang sama. Ia adalah yang termudah untuk dikalahkan dari keduanya. Dan di mode mudah karena ruang terbuka dan fakta bahwa ia sangat mudah untuk bergerak di sekitarnya untuk menembak punggungnya. Asalkan Anda membunuh kultis tambahan yang akan memasuki ruangan, Anda juga dapat mengalahkan kedua Garador secara instan dengan menembakkan satu peluncur roket di antara mereka. Namun di mode profesional, yang berlapis baja akan masuk ke kondisi kesehatan kritis. Oke, itu dia tadi adalah 3 Garador yang muncul di 3 adegan yang dari versi originalnya, dan itu semua ada di versi remake dengan tempat yang sama. Bicara tentang latar belakang Garador, tentu saja mereka ini tadinya adalah manusia biasa yang memiliki ukuran badan yang lebih besar. Hanya saja mereka di sini dijadikan eksperimen paling sakit yang dilakukan oleh Osmund Saddler dan Ramon Salajar di kastil mereka, di mana mereka di sini diinjeksi tangannya dengan salah satu senjata yang berbentuk cakar yang sangat panjang dan juga besar. Lalu mereka di sini diinfeksi pelaga yang sangat kasar, membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri sama seperti Dr. Salvador. Jadi ketika mereka sudah beraksi seperti lagi kesurupan, itulah membuat mereka akhirnya matanya dijahit. Karena kalau matanya tidak dijahit, dia bisa lebih ganas karena bisa melihat keberadaan para ilmuwan yang sedang membuatkan serum terhadap Garador. Jadi alasan kenapa matanya dijahit itu supaya tidak mengganggu proses eksperimen mereka. Nah, sekarang karena matanya dijahit, mereka akhirnya jadi menggunakan pendengaran sebagai salah satu indera pamungkas yang mereka gunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ya, fakta selanjutnya adalah bahwa di versi remake tentu saja grafis dari gamenya sangatlah HD. Itulah membuatnya jadi lebih realistis sehingga kalian bakal melihat versi Garador yang live action, jadi mirip kayak manusia banget. Karena dia benar-benar lebih mengerikan dari versi originalnya yang memang grafisnya masih burik. Dan di versi grafis HD di R4 remake menunjukkan bahwa di sini ukuran tubuh dari Garador sangatlah besar, membuat dia terlihat lebih menakutkan dan menyeramkan. Nah, sebenarnya di versi original saja kematian Leon sudah sangat mengerikan, apalagi di versi remake-nya.